Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidayah-hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat kesempatan kali ini kita bisa bermuajah lagi tanpa ada alangan suatu apapun. Maka ucapan tahmid pilih yasin alhamdulillahirabbil alamin patut untuk kita ucapkan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kelak akan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu kunci kerukunan. Sebelum kita membahas tentang bab 2, materi kunci kerukunan, harapan saya teman-teman semua pada sehat dan semangat ya. Langsung saja kita akan bahas tentang bab 2, yaitu kunci kerukunan. Indonesia ini penuh dengan keberagaman, baik dari suku, agama, ras maupun antar golongannya ya. Ada sekitar 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Juga ada 6 agama besar yang berpuluh-puluh agama kepercayaan. Dengan keberagaman ini, agama Islam mengajarkan untuk saling mengenal antar bangsa dan suku, serta tidak merasa paling hebat ya di antara yang lainnya, di antara suku-suku yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus membina dan menjaga kerukunan di Indonesia. Nah, dalam membina dan menjaga kerukunan ini, agama Islam mengajarkan untuk bersikap toleransi kepada orang ataupun golongan lain, meyakini persamaan derajat manusia, moderat atau bersikap wasatiyah, dan memahami persaudaraan. Dan pada bab ini kita akan mendalami keempat sikap tersebut. Bisa kita perhatikan slide-nya. Yang pertama adalah toleransi, atau dalam bahasa Arab tasamuh. Kata tasamuh tersendiri itu diambil dari kata samaha, berarti tentang tenggang rasa atau toleransi. Dan dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh itu berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam sebuah pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam tentunya. Nah, maksud dari tasamuh ialah bersikap menerima dan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Tasamuh sendiri dalam agama bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut oleh orang lain. Tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai sebuah perbedaan. Nah, perbedaan itu merupakan sebuah fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh manusia itu tak bisa menolak akan hal itu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal." Nah, konsep tasamuh yang ditawarkan Islam itu sangatlah rasional dan praktis, serta tidak berbelit-belit, yaitu dengan mengenali, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Namun, apabila hubungannya itu dengan sebuah keyakinan dan ritual, agama Islam itu tidak mengenal kata kompromi. Keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain. Begitu pula dengan ritualnya, dan mungkin juga sebaliknya ya. Agama lain juga mempunyai keyakinan serta ritual yang berbeda juga gitu, dan mungkin juga tidak mengenal kompromi seperti itu. Sebagai bukti bahwa tasamuh itu merupakan salah satu ajaran Islam adalah Allah melarang penganutnya itu mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun tanpa
larangan tersebut, ya manusia akan saling memperolok jika berbeda dengan keyakinannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am yang artinya, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan dengan tanpa ilmu. Demikianlah kami menghiasi untuk setiap umat amalan mereka. Lalu dia Allah, maksudnya ya, dia Allah itu menggambarkan kepada apa yang mereka lakukan. Di slide yang selanjutnya adalah persamaan, atau yang kedua adalah persamaan derajat, atau dalam bahasa Arab itu musawah. Kata musawah sendiri itu berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan atau menyamaratakan. Nah, kata musawah secara bahasa itu berarti kan sebuah kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah musawah itu adalah sikap terpuji, di mana memandang bahwa setiap manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abi Al-Yaman Al-Azhari menceritakan dari Al-Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka itu memiliki kelebihan atau dari yang lainnya, akan tetapi mereka serupa, seperti layaknya 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, sikap musawah ini seringkali dipakai dalam bidang hukum. Untuk apa? Ya, untuk menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Akan tetapi musawah sendiri itu dapat digunakan pada berbagai macam perilaku. Tentunya semisal pendapat dari rakyat jelata, yang mohon maaf ya, pendapat dari rakyat jelata perlu didengarkan selama pendapatnya itu logis dan berbobot. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, pandanglah perkataannya bukan orangnya. Nah, menurut Ali Al-Hashimi dalam manhaj Islam fi al-adalah wa al-musawah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah persamaan, atau persamaan itu adalah buah dari keadilan dalam Islam tentunya. Lalu yang kedua, setiap manusia itu sama derajatnya, tidak ada pengistimewaan tertentu pada seseorang terhadap orang lain. Maksudnya adalah tanggung jawab yang sama, seperti itu. Lalu yang ketiga, memelihara hak-hak non-muslim. Ya, diantaranya adalah memahami perbedaan dan keyakinan serta ritual agamanya gitu. Lalu yang keempat adalah persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dengan yang lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya itu sama, yaitu dalam kewajiban-kewajiban agama, mulai dari hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil, dan hak-hak kekayaan. Lalu yang kelima, persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat, setiap orang yang baik yang kaya maupun miskin itu, pejabat atau rakyat itu ya berada pada hak dan kewajiban yang sama, meskipun implementasinya berbeda. Karena faktor otoritas dalamnya itu seperti ya, kayak pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang, sedangkan rakyat tidak berhak untuk membuat undang-undang, kan gitu. Yang keenam adalah persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum siapapun itu akan menerima hukumannya itu sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum itu tajam ke bawah lalu tumpul di atas, itu nggak ada. Yang ketujuh, persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Maksudnya adalah setiap orang itu memiliki hak untuk menjabat atau menjadi pejabat publik. Contohnya, ketika Rasulullah SAW itu memberikan sebuah jabatan panglima, gubernur, dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekakan oleh beliau. Contohnya adalah Usamah bin Zaid dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang kedelapan adalah persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia.
Maksudnya adalah setiap manusia itu dalam kedudukan di sisi Allah atau di sisi Allah ya kan, itu ya sama. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa kedudukan kita di mata Tuhan itu sama atau di sisi Allah itu sama, kecuali amalnya kan seperti itu. Nah, setelah mengetahui sikap beberapa prinsip musawah dalam Islam, itu kita dituntut untuk bersikap musawah. Sebagai contoh sikap musawah itu antara lain yang pertama adalah Islam itu datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau wanita itu kan dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam, nah wanita itu dikembalikan kepada fitrahnya. Lalu yang kedua adalah ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah SAW dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata, "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdul Muthalib." Lantas ketika Rasulullah SAW melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak punya hak bicara." Lalu yang keempat, ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak berharap kecuranganmu." Cukup adil kan? Yang keempat, ketika pengangkatan seorang pemuda, yaitu tadi budak gitu, namanya Usamah bin Zaid, nah sebagai panglima pasukan umat Islam itu bersikap atau bersiap-siap untuk memerangi Romawi. Nah, selalu siap seperti itu. Lalu slide yang selanjutnya, yang ketiga adalah moderat atau tawasud. Kata tawasud itu berasal dari kata wasato, berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan kecenderungan ke arah jalan tengah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu," dalam maksud di sini adalah umat Islam ya, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad ya itu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, sikap tawasud itu merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini kan tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Hal ini kan yang membentuk sikap bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Islam menyatakan bahwa umat Islam itu merupakan umat di tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau sesuatu dengan tanpa kecondongan ke kanan atau ke kiri. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik persoalan adalah sikap moderat. Lanjut, dalam Islam tawasud itu terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Yang pertama adalah dimensi akidah. Dalam dimensi akidah ada setidaknya 2 persoalan, yaitu yang pertama, ketuhanan antara ateisme dan politeisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Islam adalah monoteisme, yakni paham yang mempercayai Tuhan yang esa. Yang kedua, manusia di antara Jabr al-Ikhtiyar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia itu adalah paksaan dari Allah, dan aliran lain itu mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Lalu yang kedua adalah dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah peribadatan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Lalu yang ketiga adalah dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif tentunya.
dalam hal ini Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi kalau terjadi pertentangan maka lebih didahulukan kepentingan yang kolektif. Lalu menuju slide yang keempat, yaitu ukhuwah atau saling bersaudara. Kata ukhuwah itu kan berasal dari kata ahun, berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa itu berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih ya tentunya, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah sendiri dalam Islam itu sangatlah esensial. Bahkan jika ada perselisihan, kita diperintahkan untuk mendamaikannya, bukan memperkeruh suasana, ya kan? Nah, ukhuwah dalam Al-Quran itu diperkenalkan beberapa macam. Yang pertama, persaudaraan senasab, seperti pada ayat yang berbicara tentang kewarisan atau keharaman mengawini orang tertentu, ada dasarnya di surat An-Nisa. Lalu yang kedua adalah persaudaraan sekeluarga, yaitu persaudaraan yang dijalin oleh ikatan keluarga seperti doa Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, ada itu di surat Toha. Lalu yang ketiga, persaudaraan sebangsa walaupun tidak seagama. Lalu yang keempat, persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paham ya, ada itu di surat As-Sod. Lalu persaudaraan seagama. Lalu yang keenam, persaudaraan sekemanusiaan. Al-Quran menyatakan bahwa sesama manusia itu diciptakan oleh Allah itu ya dari Adam dan Hawa, ya kan. Ada di surat Al-Hujurat. Lalu yang ketujuh adalah persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Ada tuh di surat Al-An'am. Nah, secara ringkas, persaudaraan menurut Quraisy Shihab itu bukan hanya dilihat dari keturunan, akan tetapi juga kesamaan suku, bangsa, agama, bahkan tanah air, ya kan. Agar apa? Agar terciptanya keharmonisan hubungan manusia. Beliau menurut Quraisy Shihab itu membagi ukhuwah itu dalam 4 macam. Yang pertama, ukhuwah fi al-ubudiyah, persaudaraan kemakhlukan dan ketundukan kepada Allah. Semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah, ya kan. Lalu yang kedua adalah ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, ya kan. Lalu yang ketiga itu adalah ukhuwah fi an-nasab wa al-watoniyah, persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan, ya, dalam keturunan dan kebangsaan. Lalu yang keempat adalah ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Nah, ukhuwah ini kan harus diprioritaskan pada 8 prinsip pokok. Yang pertama, akidah yang disimpulkan dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua adalah toleransi dalam perbedaan. Yang ketiga adalah saling menolong agar antar sesama. Yang keempat adalah sikap seimbang antara semua bidang. Yang kelima adalah bersikap sederhana dan tidak memihak. Yang keenam itu integritas dan konsolidasi di semua bidang. Yang ketujuh adalah memandang Islam itu sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang kedelapan adalah membentuk masyarakat yang madani. Nah, setelah mengetahui sikap ukhuwah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap ukhuwah tuh. Sebagai contohnya, sikap ukhuwah dalam Islam yaitu peristiwa ketika Rasulullah SAW itu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar saling tolong-menolong antara saudara dan menjalin persatuan umat Islam serta menjadi pondasi dasar untuk membangun sebuah negara. Nah, adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan bagi baik itu sesama manusia, bangsa ataupun agama, ada beberapa proses terbentuknya persaudaraan. Yang pertama adalah melakukan saling mengenal atau ta'aruf. Ta'aruf ialah saling mengenal satu sama lain, sama manusia. Nah, usaha ini itu merupakan sebuah wujud implementasi dari perintah Allah untuk saling mengenal.
Usaha tersebut juga meliputi mengenali fisik, pemikiran, dan kejiwaan. Dan dengan usaha pengenalan 3 hal tersebut kan persaudaraan akan terjalin dengan erat. Lalu yang kedua adalah melakukan proses saling memahami atau tafahum. Nah, tafahum itu kan adalah usaha juga tuh untuk saling memahami. Nah, setelah saling mengenal, usaha saling memahami itu kan sangat dibutuhkan untuk melanggengkan persaudaraan. Dengan usaha itulah ya seseorang itu akan mengetahui dan menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Kelebihan atau kekurangan sesama, kan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bersikap saling tolong menolong atau ta'awun. Nah, ta'awun itu kan adalah sebuah sikap saling tolong menolong nih. Nah, sikap ini terjalin setelah proses pengenalan dan saling memahami. Sikap saling tolong menolong harusnya dilakukan dalam kebaikan, bukan keburukan tentunya, ya kan. Sebagai apa? Sebagai implikasi dari perintah Allah tentang ta'awun. Lalu yang keempat adalah bersatu atau ta'aluf. Nah, ta'aluf adalah bersatunya seorang muslim dengan muslim lainnya. Nah, usaha ini bisa diwujudkan dengan adanya kesamaan visi dan misi, seperti konsisten untuk memajukan sebuah madrasah misalkan. Lalu yang terakhir, yang kelima, itu adalah melaksanakan proses saling menjaga atau takaful. Nah, takaful itu adalah sikap saling memberi keamanan, saling menjamin, saling menjaga, dan harapannya ya sikap ini terjalin setelah persaudaraan itu benar-benar erat dan kokoh. Nah, terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.